bersegeralah kan beramal sebelum datang zaman fitnah yang sulit untuk menjadikan kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ada dua golongan dari manusia yang mana mereka ini akan menjadi penghuni neraka. Ini sudah disaksikan di zamannya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan semakin banyak kita saksikan di zaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, di antara tanda dekatnya hari kiamat, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa akan ada para wanita-wanita yang berpakaian, akan tetapi mereka telanjang. Bagaimana bisa ini terjadi? Mari kita simak bagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli nar lam arahuma, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas, wa nisa'un kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada, rawahu Muslim. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita bahwa ada dua golongan dari manusia yang mana mereka ini akan menjadi penghuni neraka. Akan tetapi aku belum pernah melihat keduanya. Siapa kedua golongan ini? Yang pertama, kata baginda Rasul SAW, adalah qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar, suatu kaum yang mereka memegang cemeti, cambuk seperti ekor-ekornya sapi. Yadribuna bihan nas, yang mana mereka gunakan cemeti ini untuk memukul manusia, memukul banyak orang. Para ulama menjelaskan bahwa maksud golongan pertama ini adalah munculnya orang-orang yang memiliki kekuasaan, akan tetapi kekuasaan mereka digunakan untuk menzolimi rakyatnya, untuk menzolimi rakyatnya yang lemah. Nah, ini diantara golongan yang kata baginda Rasul SAW belum melihat mereka, karena mereka memiliki kekuasaan yang seharusnya mereka gunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, tapi justru mereka jadikan alat untuk memperkaya diri dan juga menzolimi rakyatnya, sehingga mereka menghukum, menganiaya rakyatnya tanpa alasan yang dibenarkan dalam Islam. Kemudian yang kedua, baginda Rasulullah SAW mengatakan, nisaun kasiyatun ariyat, para wanita, munculnya para wanita yang mereka itu berpakaian tapi telanjang. Inilah makanya baginda Rasulullah SAW mengatakan ada dua golongan penghuni neraka, tapi aku belum pernah melihatnya. Karena memang di zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada wanita yang kemudian berpakaian tapi telanjang. Tapi mari kita lihat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan syarah hadis riwayat Muslim ini, beliau menjelaskan maksud wanita berpakaian tapi telanjang setidaknya 3 menurut beliau dalam syarahnya. Apa kata beliau? Maksudnya adalah para wanita yang menggunakan pakaian yang tipis, yang pakaian yang digunakan oleh wanita tersebut menampakkan warna kulit yang dia warna kulitnya. Yang kedua, maksudnya adalah wanita di mana mereka menggunakan pakaian pendek yang menampakkan sebagian auratnya. Dan yang ketiga
Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan dalam syarahnya, maksudnya wanita telanjang, wanita berpakaian tapi telanjang adalah wanita yang menggunakan pakaian ketat yang menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Kaum muslimin dan muslimat, arsyadani wa arsyadakumullahu taala. Ini sudah disaksikan di zamannya Imam Nawawi rahimahullahu taala dan semakin banyak kita saksikan di zaman ini. Nisaun kasiyatun ariyat, ma'ilatun mumilat. Mereka berlenggak-lenggok berjalan. Imam Nawawi mengatakan maksudnya ma'ilat adalah mereka cenderung pada laki-laki, senang kepada laki-laki yang berlebihan, yang menjadikan mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumilat, dan mereka berusaha untuk apa? Untuk menggoda para laki-laki untuk kemudian melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita bisa menyaksikan begitu banyak para wanita yang menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Mereka gunakan menjadi alat untuk menggoda para laki-laki. Untuk apa? Untuk menjerumuskan mereka pada hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ru'usuhunna ka'asnimati al-bukhtil ma'ilah. Kepala mereka bagaikan punuk unta yang miring. La yadkhulnal jannah. Wanita-wanita seperti ini, yaitu wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang waliyadzubillah saat ini kita saksikan bersama-sama di sekitar kita, waliyadzubillah. Mereka, kata baginda Rasulullah SAW, adalah apa? Wanita la yadkhulnal jannah. Mereka tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha. Bahkan untuk mencium bau surga saja mereka tidak bisa. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal wangi semerbaknya surga itu bisa dicium dari sekian jauh jarak yang dari surga tersebut. Tapi apa? Wanita seperti ini itu kelak di hari kiamat tidak bisa mencium baunya surga, apalagi bisa masuk ke dalam surga. Kaum muslimin dan muslimat, arsyadani wa arsyadakumullahu taala, berangkat dari hadis yang mulia yang diriwayatkan Imam Muslim ini, kita mengetahui bahwa ternyata tanda-tanda hari kiamat semakin dekat. Dengan bermunculnya, bahkan semakin banyaknya, bukan hanya muncul, bahkan semakin banyak. Semakin banyak para wanita yang mereka itu berpakaian tapi hakikatnya mereka telanjang, dengan menampakkan sebagian auratnya, atau berpakaian tapi menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, bahkan berlenggak-lenggok untuk menggoda para laki-laki, waliyadzubillah. Maka ini menjadikan kita untuk semakin waspada, untuk berusaha meningkatkan upaya kita menjaga keimanan kita, agar kita tidak tergerus, tidak terbawa dengan fitnah yang luar biasa semakin hari semakin berat ini. Dan juga kita harus memperbanyak amal yang bisa menyelamatkan kita di akhir zaman. Karena baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lalil muslim. Bersegeralah kan beramal sebelum datang zaman fitnah yang sulit untuk menjadikan kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan amal soleh kita, tinggalkan kemaksiatan, jaga keimanan kita, dan jangan lupa perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, keluarga kita, kaum muslimin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah akhir zaman, fitnah yang melanda ilmu kita, melanda keluarga kita, dan lain sebagainya. Dan itu juga menjadi pertanda dekatnya hari kiamat yang harus kita persiapkan. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.